Nah, berikut ini adalah PHP static keyword ya, atau PHP dengan nilai variabel yang statik atau tetap. Biasanya ketika suatu fungsi selesai dieksekusi, maka semua variabelnya akan dihapus ya, akan dijadikan nol. Contoh penerapannya seperti ini ya. Ya, kita mulai PHP ya, standar PHP, kemudian tutup ya. Kalau dengar penjelasannya masih ragu, nanti ketika ini sudah jalan nanti akan paham ya, mudah-mudahan ya. Kemudian kita ketikkan function. Function boleh namanya coba juga ya, coba. Atau kali ini kita gantilah bahasanya supaya lebih bervariasi. Misalnya tes ya. Nah, function ingat ada kurung kurawal pembuka dan ada penutup ya, sebagai tanda bahwasanya isinya dibuat di dalam kurung kurawal tersebut ya. Nilainya kita statiskan ya, atau kita tetapkan statik ya. Kemudian sebuah variabel diawali dengan $, kemudian kita misalnya x ya sama dengan 0 misalnya. Jadi nilainya kita mulai dari 0. Kemudian kita tampilkan nilai 0 tadi ya, echo x ya. Setelah ditampilkan, nilainya kita tambah menjadi 1 ya. X-nya kita tambahkan plus ya. Bagi yang sudah belajar algoritma akan paham simbol-simbol seperti ini ya. Kalau tidak, ini artinya nilai X ini akan bertambah 1 sampai berapa kali kita memanggilnya ya. Lalu kita coba panggil ya. Di sini kita panggil coba. Nah, ketika kita panggil coba yang pertama ini, maka dia akan menampilkan nilai 0 ya, karena nilai function yang pertama ini adalah 0. Lalu kita ingin tampilkan lagi misalnya function yang lain ya. Nih kan 0. Kalau kita misalnya buat sekali lagi, misalnya coba ya. Ingat ya, ini kan ada plus ya, kita panggil coba sekali lagi. Oh, bukan coba ya, tes ya. Ini bukan coba ya, tapi tes ya. Nama fungsinya adalah tes ya. Nama fungsinya adalah tes. Nah, jadi ketika function yang pertama dipanggil, dia akan menampilkan 0. Kemudian setelah selesai kan ada tes lagi, dia panggil function ini sekali lagi. Nilai yang diingat tadi kan 0. Karena nilainya statis ya, tetap 0, yang diingatkannya 0 tadi. Kemudian ini ada berjalan lagi plus 1 ya. Berarti nanti yang ditampilkan di sini adalah 1 ya. Diulang lagi 1 kali lagi ya. Ini kan nilai yang diingatnya terakhir tadi, X-nya enggak 0 lagi ya, tapi X-nya sudah 1. Kemudian ditambah 1 berarti menjadi 2 ya. Berarti nanti yang ditampilkannya adalah 0, 1, dan 2 ya. Kita coba simpan ya. Save as. Latihan 13.php ya. Simpan. Kita coba panggil ya. Ini latihan 13 ya. Coba cek dulu. Latihan 13. Oke, latihan 13. Ya, 012. Supaya dia rapi bisa kita modifikasi ya. Kita tambahkan sebuah enter ya. Itu. Ya, cukup isinya ini aja. BR
supaya ada enternya aja. Oke, kita simpan, kita jalankan ya, paham ya? 0, 1, dan 2. Jadi alur logikanya ya, yang nilai pertamanya 0, ketika dia dipanggil ulang ya, nilai 0 tadi dia ikut alur di sini, ternyata ditambah 1 ya, maka 0 ini berubah menjadi 1. Ketika dipanggil ulang, X-nya ini sudah tidak 0 lagi, tetapi sudah 1. Nah, kemudian dia bertambah menjadi 2 ketika dipanggil lagi, nilainya sudah nilai yang terakhir kali diingat. Kalau seandainya statis ini tidak kita tambahkan, yang terjadi adalah nanti bisa saja error atau isinya dibuatkannya 0 semuanya karena nilainya dipanggil 0 ya. Nah, kita coba tes ya. Oke, kita simpan ya tanpa nilai statis ya. Apakah yang terjadi? Ya, 0 semua ya. Kenapa? Karena nilainya tidak tersimpan ya. Ya, kalau seperti ini kan 0. X-nya setiap kali dia dipanggil ulang, yang dia ketahui adalah 0 meskipun sudah ditambah di sini 1. Karena nilainya tidak ada statisnya, maka yang diingatnya adalah tetap 0. Tapi ketika kita tambah kata statik, nah, maka nilainya disimpan sementara ya ketika dia melakukan perulangan ya. Nah, oke, kita coba jalankan. Nah, ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau tanpa menggunakan statis ya, berarti setiap perulangan itu kan nilai yang ada di variabel akan dihapus. Tapi kalau kita gunakan keyword statik, nah variabelnya ini tidak dihapus dan akan disimpan di dalam variabel statis itu nilainya 0. Kemudian ditambah 1 dan begitu juga seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Materi untuk variabel itu sudah selesai. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas materi baru di dasar-dasar PHP yang kita pelajari dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek ya. Ini masih materi dasar dari PHP-nya.